Prabowo beri pesan ke seluruh instansi. Menteri Pariwisata ungkap kenaikan kunjungan wisata capai 3,37 juta. 6 jenazah korban gerbang tol Ciawi teridentifikasi. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami hadir menyapa malam menemani Anda dan dengan sejumlah informasi lainnya. Selain 4 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi tentang kegiatan dan juga informasi tentang kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu kita juga ada informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini, termasuk dengan informasi-informasi seputar olahraga yang nanti akan kita sajikan dalam Menyapa Malam Sport. Bersama saya Dewa Manik. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh instansi untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi serta penyimpangan. Presiden Prabowo menegaskan akan menindak siapapun yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Dalam acara peringatan 102 tahun Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kembali kepada seluruh instansi untuk selalu bekerja bersih dan juga transparan. Kepala negara menegaskan akan menindak siapapun yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Presiden berpesan setiap pemimpin harus memberi contoh baik, meski langkah yang diambil tidak populer. Ia pun mengajak semua jajaran untuk berani berbenah diri demi pemerintahan yang bebas dari korupsi. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam Kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani. Berani mengoreksi diri. Berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Pada momen itu, Presiden Prabowo juga turut menyinggung Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sebagai figur yang layak dijadikan panutan. Ia menilai Gus Dur adalah pemimpin yang konsisten dalam menjaga perdamaian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengenang Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai sosok yang berkomitmen pada perdamaian dan juga kesejukan. Prabowo menyoroti keberanian Gus Dur dalam melindungi kaum minoritas yang menjadikannya inspirasi saat memimpin Gerindra. Saat menghadiri acara 102 tahun Nahdlatul Ulama bertajuk Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu malam, Presiden Prabowo mengenang Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sebagai sosok yang berkomitmen dalam menjaga kesejukan dan perdamaian. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan Gus Dur adalah pemimpin yang berani mengambil langkah meski tidak selalu populer. Salah satu teladan yang diingatnya adalah bagaimana Gus Dur menggerakkan NU untuk melindungi tempat ibadah kaum minoritas dari ancaman. Salah satu kepemimpinan Gus Dur yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam dalam moderasi, dalam kesejukan, dalam perdamaian.
Saya kira ada suatu hal yang unik bahwa di zaman Gus Dur, kalau ada kelompok minoritas yang diancam oleh kelompok-kelompok radikal, justru NU lah yang tampil menjaga tempat-tempat ibadah tersebut. Saya pun waktu saya menjadi ketua umum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, beberapa vihara diancam mau dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan vihara-vihara tersebut. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan tetap berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur, yakni keberanian dan introspeksi dalam membangun pemerintahan Indonesia di masa depan. Prabowo juga menegaskan pentingnya keberanian dalam kepemimpinan, termasuk dalam membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penyelewengan. Artinya, saudara-saudara, kepemimpinan, keteladanan, pemimpin harus berani memberi contoh. Walaupun mungkin tidak populer. Pada saat itu, Gus Dur mungkin kurang populer dengan banyak orang, karena beliau berani. Sekarang pun, saudara-saudara, kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan sang istri Selvi Gibran Rakabuming menghadiri pembukaan acara Inacraft 2025 sebagai pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Dan Selvi terlihat hadir lebih dahulu untuk membuka rangkaian Inacraft 2025 dengan berbalut kebaya dongker yang serasi dengan para pengurus acara Inacraft. Menandai pembukaan Inacraft 2025, Selvi bersama dengan para menteri dan kabinet Merah Putih seperti Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Kebudayaan Fadlizon, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha, hingga Menteri PPPA Arifah Fauzi melakukan pemukulan bonang. Setelah pembukaan secara resmi tersebut, Selvi langsung mengunjungi ke gerai binaan masing-masing Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Ia meninjau-ninjau kerajinan seperti wasra hingga perhiasan yang merupakan hasil tangan dari binaan Dekranasda, Kabupaten Penajem Pasir Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Selatan hingga Kota Medan. Gibran tiba di JCC pada pukul 11.25 waktu Indonesia Barat dan dengan segera disambut oleh masyarakat yang menjadi pengunjung dalam acara tersebut. Berlangsungnya Inacraft 2025 menandai 25 tahun perjalanan pameran ini dalam mendukung industri kerajinan Nusantara. Khusus untuk Inacraft 2025 tercatat ada sebanyak 1.000 peserta yang merupakan hasil binaan dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Mereka hadir memamerkan hasil kerajinan Nusantara mulai dari kriya, kuliner, hingga wasra. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengecek langsung proses distribusi LPG 3 kg di kawasan Pasar Manggis, Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Wapres menekankan pentingnya distribusi LPG yang tertib dan juga adil untuk menghindari kelangkaan yang bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Mengawal implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar LPG 3 kg tepat sasaran dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengecek langsung proses distribusi LPG 3 kg di kawasan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu 5 Februari 2025. Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan pentingnya distribusi LPG yang tertib dan adil untuk menghindari kelangkaan dan fluktuasi harga yang bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Wapres pun menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang sempat terjadi di masyarakat akibat kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Wapres juga berpesan agar tidak ragu melaporkan apabila di lapangan kembali ditemukan kendala yang dapat menghambat distribusi LPG 3 kg kepada masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih dengan informasi lainnya, Partai Gerindra menggelar bakti sosial dalam memperingati hari ulang tahunnya ke-17 dengan mengangkat tema Berjuang Tiada Akhir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Memperingati HUT ke-17 ini dilakukan secara seremonial dengan pemotongan nasi tumpeng sekaligus memberikan sembako gratis serta santunan yatim piatu. Partai Gerindra menggelar bakti sosial dalam memperingati hari ulang tahunnya ke-17 dengan mengangkat tema Berjuang Tiada Akhir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara HUT ke-17 ini dilakukan dengan pemotongan nasi tumpeng, sekaligus memberikan sembako gratis serta santunan yatim piatu. Bahkan, HUT Partai Gerindra menjadi momentum dengan keberhasilan membawa Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi presiden. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Budi Satrio Jiwandono, Ketua DPP Partai Gerindra, Dasko, serta pejabat teras lainnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini tanggal 6 Februari 2025 adalah hari ulang tahun Partai Gerindra, Partai Gerakan Indonesia Raya yang didirikan pada tanggal 6 Februari 2008. Hari ini kita merayakan ulang tahun dan kita bersyukur karena partai kita telah mencapai usia yang ke-17. Dan kita bersyukur dalam ulang tahunnya yang ke-17, partai kita bisa menempatkan kader terbaiknya sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina kami, Haji Prabowo Subianto. Dan kami bisa diterima oleh masyarakat pemilih rakyat Indonesia dalam pemilihan umum dengan menempati sebagai partai terbesar ketiga di Senayan ini. Tentu atas semua prestasi itu kita syukuri dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya ke hadapan rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa. Dan selain kegiatan Gebyar UMKM yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM kita juga melaksanakan santunan dan pembagian sembako. Sembako kita selenggarakan atau kita bagikan kepada masyarakat di Jabodetabek 7.500 paket kurang lebih. Kemudian santunan kepada anak yatim kurang lebih 1.700 yatim piatu. Kemudian kita juga membagikan sejumlah sapi ke pondok pesantren dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang lebih bersifat kekeluargaan, persahabatan, dan untuk mengakrabkan persatuan dan kerukunan, baik di antara sesama penghuni, antar fraksi, ataupun keluarga besar Senayan. Dari Jakarta, Fahrizal Dafkariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko meninjau langsung lokasi pangkalan dan subpangkalan gas LPG 3 kg di Jalan Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Tinjauan dilakukan untuk memastikan stok gas sekaligus mengecek tidak ada lagi antrian masyarakat yang hendak membeli gas LPG 3 kg. Usai kabar gembira datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan Kementerian SDM untuk mengaktifkan kembali para pengecer dapat menjual gas, Wakil Ketua DPR Dasko langsung melakukan tinjauan ke pangkalan dan subpangkalan gas LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Tinjauan ini untuk memastikan stok gas sekaligus mengecek tidak ada lagi antrean masyarakat yang ingin membeli gas. Dasko menyebut harga LPG di pangkalan maupun subpangkalan telah sesuai. Pangkalan yang menjual ke subpangkalan seharga Rp16.000, sedangkan subpangkalan menjual ke masyarakat seharga Rp19.000. Ya, yang pertama ini kan kebetulan sekali lewat nih kan dari DPR. Kemudian yang kedua, memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum. Karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrian dari masyarakat. Nah kan ngeceknya gampang, di tempat yang kemarin ada penumpukan, sekarang apakah ada penumpukan atau enggak. Dan tadi kita lihat teman-teman media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar, baik supply maupun jualannya. Harganya tadi kalau kita cek itu pangkalan menjual ke subpangkalan Rp16.000, kemudian subpangkalan menjual ke masyarakat Rp19.000.
Mudah-mudahan bisa begini terus. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengajak para arkeolog untuk berkolaborasi dalam mewujudkan Indonesia Ibu Kota Kebudayaan Dunia. Menurut Fadlizon, ini para arkeolog berperan penting untuk meneliti budaya dan juga peradaban Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menghadiri Kongres dan Seminar Nasional Arkeologi Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia sebagai bagian dari rangkaian acara Kongres Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia dan ulang tahun IAAI ke-49 di Hotel Said Yogyakarta. Kongres ini mengusung tema sumbangan arkeologi untuk mengukuhkan Indonesia sebagai pusat peradaban. Dalam kesempatan tersebut, Fadli mengajak para arkeolog berkolaborasi untuk memperkuat upaya menarasikan peradaban Indonesia. Menurutnya, para ahli arkeologi berperan penting untuk meneliti dan mendefinisikan jejak kebudayaan serta peradaban Indonesia. Satu forum yang sangat tepat, terutama berbicara di depan bapak-bapak dan ibu-ibu yang merupakan para ahli yang sangat berkompeten di dalam melihat peninggalan-peninggalan artefak cagar budaya yang begitu kaya. Saya katakan kalau saya sebagai politisi berani mengatakan kita ini peradaban yang tertua di dunia. Tapi tentu kalau para arkeolog melihatnya bisa berbeda-beda. Tetapi sebagai orang yang bukan berlatar belakang arkeologis, dengan peninggalan-peninggalan yang begitu kaya dan luas sekali, baik itu yang terkait dengan sejarah maupun pada zaman-zaman berikutnya, kita melihat bahwa kita ini memang merupakan satu peradaban yang sangat tua. Kita ingin justru ke depan bekerja sama dan memaksimalkan keahlian ini di bidang arkeologi yang sangat penting, termasuk untuk mereaktivasi atau meneliti kembali situs-situs yang belum selesai, di samping tentu menemukan yang lain. Menbud berharap dapat terwujud kolaborasi dan kerjasama dengan IAAI dalam meningkatkan visibilitas arkeologi Indonesia di dunia internasional dalam mendukung Indonesia menjadi ibu kota kebudayaan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno menghadiri pesta Bona Tahun Pungguan di Rapot Bolon dan Pungguan Panjaitan Bedohot Boruna Sejabodetabek 2025. Dalam kesempatan itu, Rano Karno menyampaikan bahwa Jakarta adalah rumah bersama tanpa memandang suku ataupun agama. Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Bang Dul tersebut menyatakan bahwa tim transisi telah terbentuk dan siap bekerja. Salah satu fokus utamanya adalah menyiapkan 42 program dalam 100 hari kerja, salah satu diantaranya adalah percepatan pengerukan sungai di Jakarta agar banjir bisa menyusut lebih cepat. Lebih lanjut, Rano Karno menyatakan bahwa dirinya membuka diri untuk bekerja sama dengan segala macam kelompok agar bisa membangun Jakarta bersama-sama. Kami bersyukur bahwa tim transisi telah terbentuk dan sesungguhnya kami sudah siap akan bekerja. Kami telah menyiapkan dalam waktu 100 hari hampir 42 program. Program pertama yang kami lakukan adalah mengeruk semua sungai yang ada di Jakarta agar banjir di Jakarta bisa agak menyusut agak cepat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengantarkan informasi lainnya di mana salah satunya pemerintah upayakan diskon transportasi Lebaran 2025. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, setelah 5 tahun putus kerjasama, Kementerian Kehutanan kembali melakukan penandatanganan MOU dengan Yayasan World Wide Fund for Nature atau WWF Indonesia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut baik kerjasama kali ini yang akan membuat lebih produktif. Kementerian Kehutanan kembali menjalin kerjasama dengan Yayasan World Wide Fund for Nature Indonesia setelah sebelumnya sempat terhenti selama 5 tahun terakhir. Menhub memastikan pihaknya terbuka untuk kerjasama dengan berbagai pihak selama memiliki tujuan yang produktif. Setelah ada jeda sekitar 5 tahun, akhirnya pada hari ini Kementerian Kehutanan dan WWF kembali menandatangani Memorandum of Understanding yang akan membuat atau mengizinkan kerjasama yang tertunda itu bisa dilanjutkan, bahkan insya Allah lebih produktif. MOU ini menjadi pintu legal formal untuk kita memulai kerjasama yang lebih produktif ya. Sekali selamat atas kedatangan MOU ini. Saya tunggu kerja-kerja konkret di kedua belah pihak tentunya. Kemenhub dan WWF memiliki banyak rencana kerjasama. Salah satu prioritasnya yakni pengelolaan tanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk koridor gajah di Aceh. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, gerakan boikot divestasi dan sanksi terhadap Israel kini mendapat dukungan resmi dari Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Dan dukungan DPR RI terhadap BDS membuka peluang untuk melahirkan RUU boykot yang bertujuan memperkuat kebijakan nasional dalam menolak keterlibatan ekonomi dan juga diplomasi dengan rezim penindas. Ketua BAM DPR RI Neti Prasetyani menegaskan bahwa gerakan ini sejalan dengan amanat Konstitusi Indonesia untuk melawan ketidakadilan global terutama terhadap bangsa Palestina yang terus mengalami penindasan dan juga genosida oleh Zionis Israel. Neti menegaskan bahwa langkah ini bukan sekedar aksi moral tetapi bisa menjadi instrumen hukum permanen dalam menghadapi segala bentuk kolonialisme dan juga agresi di masa depan. Gerakan BDS Indonesia telah aktif secara global sejak 2005 dan berkembang di Indonesia sejak 2021, menegaskan komitmennya untuk tidak hanya membangun kesadaran publik, tetapi juga mengadvokasi perubahan kebijakan negara. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman anggota Badan Aspirasi tadi, hendaknya RUU ini dibuat secara umum dan kemudian menjadi sebuah instrumen ya bagi masyarakat Indonesia untuk terus bisa terlindungi dari berbagai bentuk-bentuk ketidakadilan atau bentuk-bentuk penindasan yang dilakukan dengan cara-cara bisa menghindari produk kemudian komoditi yang seharusnya bisa dihindari. Perwakilan BDS Indonesia menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam penyusunan regulasi serta memberikan data dan kajian yang memperkuat urgensi RUU boykot. Langkah DPR RI ini diharapkan mengguncang dominasi ekonomi Zionis Israel di Indonesia sekaligus menjadi preseden bagi negara-negara lain untuk berani bersikap tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana ini melaporkan adanya kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Kunjungan tersebut mencapai 3,37 juta pada kuartal 4 tahun 2024. Perkembangan sektor pariwisata Indonesia dalam 100 hari pertama masa kerja itu dilaporkan langsung Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Hasil tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan wisatawan terhadap kebijakan dan kondisi pariwisata Indonesia. Selain itu, Menpar juga melaporkan perkembangan pada sektor wisata Nusantara, di mana jumlah wisatawan mencapai 263,13 juta perjalanan pada kuartal 4 2024. Jumlah itu meningkat 23,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan Wisman pada kuartal keempat 2024 tercatat pada angka 3,37 juta kunjungan
tumbuh 10,3% dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2023. Di sisi perjalanan wisatawan Nusantara, angkanya mencapai 263,13 juta perjalanan pada kuartal keempat 2024, meningkat 23,2% dibandingkan kuartal keempat tahun 2023. Secara keseluruhan, pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 13,74 juta kunjungan, meningkat sekitar 18% dibandingkan dengan tahun 2023. Wamenpar pun berharap pada tahun 2025 dapat terus meningkat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Kemensos tengah mengkaji Sentra Terpadu Pengudi Luhur atau STPL di Bekasi sebagai lokasi sekolah rakyat. Sekolah rakyat yang berkonsep asrama ini nantinya diperuntukkan bagi pelajar tidak mampu, khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrim, agar bisa bersekolah secara gratis. Dalam kunjungannya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memeriksa kondisi fasilitas kamar asrama, ruang makan dan dapur, ruang tenaga pengajar, serta sarana olahraga dan kesehatan pada Selasa 4 Februari 2025. Sekolah rakyat direncanakan akan memanfaatkan kompleks sentra terpadu Pengudi Luhur di Bekasi. Sekolah rakyat yang berkonsep asrama ini nantinya diperuntukkan bagi pelajar tidak mampu, khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrim agar bisa bersekolah secara gratis. Inisiatif ini menjadi langkah pemerintah dalam memastikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak kurang mampu. Jadi rencananya Pak Presiden itu nanti mau bikin sekolah rakyat di sini Bu, untuk orang-orang miskin. Nah, kita lagi survei orientasi, mungkin dalam waktu dekat nanti ada utusan dari istana ke sini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan rencana mengombinasi tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall dengan mangrove sehingga menjadi Giant Mangrove Wall di Jakarta. Langkah ini dinilai bijak dan juga memiliki banyak manfaat termasuk mencegah banjir rob. KKP berencana mengombinasikan tanggul laut raksasa dengan mangrove sehingga menjadi Giant Mangrove Wall di Jakarta. Merupakan langkah bijak dan memiliki banyak manfaat, termasuk mencegah banjirop. Pembangunan tanggul itu terlebih lagi jika dikombinasikan dengan mangrove, sebetulnya menjawab banyak sekali permasalahan yang terjadi di pantai utara Jawa. Semarang menjadi contoh kota yang mengalami penurunan tanah dan mengalami banjirop, yang diakibatkan salah satunya pengambilan air tanah secara berlebihan. Selain itu, penanaman mangrove di pesisir Jakarta juga memiliki manfaat, dapat mengurangi abrasi dan mencegah infiltrasi air laut ke sumber-sumber air tawar seperti air tanah. Penanaman mangrove di pesisir juga dapat membawa banyak manfaat, seperti memperbaiki pencemaran yang mengalir ke laut, menyerap karbon, dan bisa menjadi tempat hidup bagi makhluk-makhluk laut. Kemudian dari DKI Jakarta akan mengembangkan Giant Sea Wall. Ini sebenarnya menjawab banyak sekali permasalahan yang terjadi di Pantura Jawa. Dunia internasional mengakui bahwa, riset-riset juga mengakui bahwa Jakarta semakin turun kan, semakin semakin menurun lahan-lahannya. Kemudian rob juga semakin besar. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Kalau kita berpikir dengan alam, misalnya dengan mangrove mungkin cukup lama. Tapi dengan Giant Sea Wall mungkin akan menjawab lebih cepat. Nah, pemerintah DKI Jakarta dengan cukup bijak akan mengkombinasikan dengan mangrove. Misalnya, ada beberapa kolam retensi di dalam Giant Sea Wall kan, itu jadi air-air itu bisa ditampung sehingga bisa mengisi ruang-ruang kosong yang di bawah bumi yang dulu diambil airnya. Kemudian mangrove yang ditanam tentunya akan mengurangi abrasi yang ada dan juga akan menjaga kondisi ekosistem di kita. Kenapa katanya infiltrasi air asin kan di Jakarta cukup tinggi ya? Itu karena mungkin karena pesisirnya itu mangrove-nya udah hilang, sehingga infiltrasinya itu semakin besar. Sebagai informasi, di Provinsi DKI Jakarta akan ada tanggul laut raksasa di pesisir utara Jakarta untuk menghalau banjirop, melindungi dari abrasi, dan penurunan permukaan tanah yang terus terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemerintah tengah mengupayakan pengurangan atau diskon biaya transportasi pada arus mudik dan balik lebaran 2025.
Dan hal ini disampaikan dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi lintas sektoral terkait persiapan angkutan Lebaran 2025 di Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Menurutnya, diskon ini akan sangat membantu keluarga besar yang melakukan perjalanan bersama, mengingat biaya transportasi dapat menjadi beban yang cukup signifikan. Meski demikian, AHY menegaskan bahwa rencana pemberian diskon ini masih dalam tahap pembahasan. Ini harapan kita semua ya, semangatnya masih di sana, kita berusaha agar berbagai moda transportasi ini juga ada pengurangan atau ada diskon ya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Tapi sekali lagi belum bisa kami umumkan sekarang, masih terus kita hitung karena ya ada berbagai elemen lain yang nanti harus kami secara cermat hitung kembali terkait dengan tiketnya. Tetapi semangat kami tadi semua dalam ruangan itu sama. Kami ingin seperti Nataru kemarin bagaimana bisa mengurangi biaya perjalanan, apalagi kalau itu keluarga besar sangat lumayan kan, dikali 4, dikali 5, mungkin dikali 6 begitu. Jadi rasa-rasanya ini bukti bahwa pemerintah juga terus memikirkan bagaimana mengurangi beban atau biaya transportasi, terutama di masa Lebaran. Selain diskon transportasi umum, pemerintah juga menyiapkan skema work from anywhere menjelang libur panjang Lebaran yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi 2025. Keputusan final mengenai diskon tarif transportasi umum dan skema work from anywhere mudik Lebaran 2025 akan diumumkan setelah pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menpora RI Dito Aryo Tejo menyampaikan keinginannya untuk mendorong para ASN muda di Kemenpora bisa memberikan aspirasi, memotivasi, dan juga memberikan inovasi serta membentuk pola ekosistem yang inspiratif untuk pelayanan di tengah masyarakat. Menpora juga ingin Kemenpora menjadi kementerian yang sangat relate dengan anak muda. Sementara itu pemirsa, TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya dalam mendukung program penyaluran makanan bergizi gratis kepada masyarakat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjamin bahwa personel dan juga kendaraan TNI Angkatan Darat siap diterjunkan untuk membantu distribusi bantuan makanan bergizi ke berbagai wilayah. Meski TNI Angkatan Darat tidak secara langsung mengelola dapur umum atau program penyaluran makan bergizi, namun TNI AD tetap berperan aktif dalam mendukung program unggulan pemerintahan Prabowo tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa TNI AD siap membantu badan bergizi dan berbagai yayasan yang terlibat. Kasat menjelaskan dukungan tersebut meliputi penyediaan kendaraan untuk pengangkutan makanan. Tak hanya itu, Kasat menuturkan akan mengerahkan personil Babinsa untuk distribusi di lapangan hingga fasilitasi tempat jika diperlukan. Lebih lanjut, Kasat Maruli juga menegaskan bahwa TNI AD akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya membantu masyarakat sehingga penyaluran makanan bergizi dapat berjalan dengan lancar dan juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Jadi kami sifatnya kalau misalnya dari badan bergizi mau membuat dapur di mana, dia biasanya ngelola bukan kita juga. Jadi kita cuma mendampingi, butuh personil, butuh kendaraan, mendata daerah dan lain sebagainya, itu kami ikut. Jadi sampai sekarang kita sebetulnya tidak mengelola dapur satupun. Jadi kami mendukung saja badan bergizi. Kemarin kan sudah ada beberapa yayasan saya dengar itu. Jadi saya juga tidak bisa mengikuti detail. Jadi demikian yayasan itu sampai di sana ya kita coba fasilitasi. Oh kendaraan kurang nih untuk dropping, ya pakai kendaraan Kodim. Oh personilnya kurang nih untuk nurunin, ya anggota Babinsa kita ikut turunin. Oh memang kami nggak punya dapur, nggak punya ini, ya kita carikan tempat, boleh nggak diberesin. Jadi kami tidak ada tanda tangan langsung di bawah itu dengan BGN untuk melakukan, tapi kami membackup 100%. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan potensi karbon biru Indonesia cukup besar dan diakui oleh dunia internasional. Karbon biru dapat menjadi barter bagi Indonesia dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak memiliki potensi karbon biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan potensi karbon biru Indonesia cukup besar dan diakui oleh dunia internasional. Upaya untuk melakukan rehabilitasi dan mengurangi kerusakan lamun
serta mangrove di laut dan wilayah pesisir dalam rangka untuk mengurangi emisi melalui penyerapan emisi. Jadi kalau potensi karbon biru Indonesia cukup besar, dunia sebenarnya mengakui. Jadi beberapa kali paparannya di dunia internasional itu selalu mengakui bahwa Indonesia negara besar. Kalau kita lihat ya, Indonesia itu luasnya berapa sih? Ya kalau kita lihat di peta itu kecil kelihatan. Tapi kalau kita lihat dengan peta yang sebenarnya, kita itu dari Inggris mungkin sampai ke Turki, lebih lagi ke sana. Jadi itu cukup besar, itu melingkupi barang negara. Kita punya hutan besar, kita di tropis, dan kita punya juga lamun, dan kita punya mangrove yang juga sebenarnya hidup di tropis, lebih bagus. Potensi cukup besar. Tetapi tingkat kerusakan mangrove misalnya, lamun cukup besar juga. Sehingga kita harus bisa melakukan upaya mengurangi kerusakan tadi dan memperbaiki yang rusak. Nah, upaya-upaya ini, kalau kita bisa misalnya mengurangi kerusakan lamun dan mangrove, maka itu juga dianggap sebagai upaya. Apalagi melakukan rehabilitasi, itu juga sebenarnya juga upaya. Nah, berapa besarnya upaya yang kita lakukan itu untuk bisa mengurangi lepasnya emisi atau menyerap emisi, itu bisa dikuantifikasi dan itu bisa menjadi barter kita dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak punya yang tadi. Jadi kita sebenarnya lebih mengandalkan penyerap emisi ya dari ekosistem tadi. Jadi potensi cukup besar. Berdasarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional, mitigasi perubahan iklim sektor lain untuk sektor kelautan, atau karbon biru dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemeriksaan kesehatan gratis dimulai 10 Februari 2025. Tetap di Menyapa Malam, Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kita lanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap pria yang mengaku sebagai pegawai KPK. Pria tersebut kemudian diseret ke Gedung Merah Putih KPK. Penyeretan pegawai KPK Gadungan bermula saat mobil minibus hitam yang memasuki pelataran Gedung Merah Putih KPK pada pukul 19.33 waktu Indonesia Barat pada Rabu malam. Setelah mobil terparkir, terlihat dua pegawai lembaga antirasuah menyeret satu pria yang merupakan pegawai KPK Gadungan tersebut dalam kondisi menunduk.
Wajah dari pria yang mengenakan kacamata itu pun tidak terlihat jelas. Belum diketahui identitasnya, seorang pria diseret dengan tangan terborgol, bahkan ia tak mengenakan alas kaki. Tessa melalui keterangan tertulisnya saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bersangkutan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Menkes membahas peresmian program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini menjadi salah satu program prioritas Presiden agar masyarakat dapat melakukan pengecekan kesehatan ketika ulang tahun. Program pengecekan kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dimulai pada tanggal 10 Februari 2025. Program ini akan mencakup beberapa jenis penyakit berdasarkan usia penerima manfaat. Selain itu diberikan juga layanan pemeriksaan awal sebagai upaya screening seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, serta fungsi ginjal. Untuk merealisasikan program ini, Presiden Prabowo menyiapkan anggaran mencapai 4,7 triliun rupiah. Jadi tadi rapat mengenai update beliau mengenai program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas dan juga klinik-klinik. Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat gitu di salah satu puskesmas. Ini kan diupdate juga bahwa ini adalah program yang menyentuh 280 juta orang kan. Jadi teman-teman pernah dengan program stunting kan. Stunting itu kan penerimanya 5 juta per juta. Ada program imunisasi itu sekitar 70 juta yang menerima layanan ini. Ada program makan bergizi gratisnya Bapak Presiden, itu kan sekitar 83-85 juta. Yang besar juga program vaksinasi COVID, itu kan 180 juta orang lah yang kita vaksinasi. Nah ini adalah program terbesar karena 280 juta masyarakat seluruhnya mulai dari balai lahir sampai lansia itu kita layani. Dengan adanya program ini, Presiden Prabowo berharap masyarakat dapat semakin mengetahui kondisi kesehatannya dan dapat mengurangi adanya gejala penyakit beresiko tinggi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi peristiwa. Pemirsa, keluarga korban meninggal dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 melapor ke Posko Disaster Victim Identification atau DVI yang didirikan Bidokes Polda, Jawa Barat di RSUD Ciawi Bogor. Kedatangan keluarga korban untuk menjalani tes DNA guna memastikan jasad korban kecelakaan tersebut. Dari 8 korban meninggal dunia, 6 diantaranya sudah teridentifikasi. Sejumlah kerabat korban kecelakaan gerbang tol Ciawi 2 ini mulai berdatangan ke ruang forensik Rumah Sakit Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor untuk menanyakan kondisi keluarganya yang menjadi korban. Keluarga korban tewas kecelakaan maut gerbang tol Ciawi 2 ini datang ke Posko DVI Polda Jabar untuk mencari kepastian kerabatnya yang menjadi korban, dengan melakukan tes DNA untuk mencocokkan data korban tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Salah satu keluarga yang datang, Marsah, mengaku kakak dari Budiman, salah satu korban tewas yang berhasil diidentifikasi. Mobil supir travel ya, mungkin dia suka bawain orang dari kampung buat yang kerja ke Jakarta atau kemana aja ya, namanya travel kan banyak yang mikir kemana tujuannya gitu. Nggak tahu. Informasinya sih katanya. Udah berapa? 7 orang. 7 deh. Kita dari kampung. Yang kota Sinopal. Iya. Itu juga yang korban itu kebanyakan yang dari kampung sono. Kampung apa itu, Bu? Tidak ada. Kalau aku petir ya, kampung Cidadak. Tapi datanya tadi kebanyakan dari Cidadak memang tetangga kampung ya. Karena kecamatannya kan Cidadak. Aku kan tadi nganterin sekolah TK cucu ya di Arya. Banyak lah ibu-ibu ngeliat di HP ya, katanya kecelakaan beruntun. Perasaan aku tuh udah lain ya. Makanya ada aku kan suka bawa mobil di tengah malam jam 10 dari kampung. Cuma firasat itu udah ada dari kemarin, aku ngecek kabarin dia dulu Kak. Iya, jadi dari kemarin kan ada firasat tuh harian dah ya. Aku ngecek ya, tadi kata istrinya emang mau mampir ke situ ke SP, aku bilangnya SP ya. Katanya emang mau mampir ke SP, kata ada mungkin ada panen apa ya di kampung. Kita mampir, ketemu kemarin komunikasi ya 2 mingguan lalu lah dia juga mampir ke itu. Ya kalau harapannya sih ya tetap ya untuk segera, kalau memang itu kan kita juga penasaran, maksudnya masih
harapannya kalau memang masih bisa boleh melihat ya kita lihat untuk yang terakhir kali. Tapi kalau memang nggak boleh ya kita ngikutin aja gitu. Tapi kalau prosesnya bisa lebih cepat ya lebih baik gitu. Harapan ibu sih ingin cepat ya? Harapannya sih tetap bukan dia lah Pak. Dengan ibu siapa? Saya Erna Pak. Ibu. Sebelumnya sebanyak 8 orang tewas dalam kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2. Dari 8 orang tersebut saat ini sudah teridentifikasi. Dari Kabupaten Bogor, Sultani melaporkan. Pemirsa, setelah sepekan buron, seorang pengamen waria yang aksinya marah-marah dan mengamuk karena menolak diberi uang Rp1.000 di sebuah apotek di kawasan Kembangan, Jakarta Barat dan viral di media sosial akhirnya diamankan unit Reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku diamankan polisi di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara setelah sempat berpindah-pindah tempat. TGM alias Cika, pengamen waria yang aksi mengamuknya di sebuah apotek di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, viral di media sosial ini tak bisa berbuat banyak saat diamankan petugas ke Mapolsek Kembangan. Cika diamankan petugas di wilayah Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara setelah sepekan berpindah-pindah tempat saat diburu petugas. Di hadapan polisi, pelaku menampik jika dirinya memaksa meminta uang mengamen di dalam apotik. Dirinya hanya kesal karena pegawai apotik tersebut sombong di hadapannya. Kapolsek Kembangan Kompol Muhammad Taufik Iksan menjelaskan, diamankannya pelaku lantaran aksi pelaku bukanlah yang pertama kali terjadi di wilayah Kembangan, namun telah membuat resah masyarakat di beberapa tempat di wilayah Jakarta Barat lainnya. Setelah melakukan penyelidikan kurang lebih 1 minggu, Kanit Reskrim dan Panit Reskrim berhasil mengamankan seseorang yang memang seminggu yang lalu sempat viral di sebuah apotek di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Diamankan di daerah Penjaringan, di daerah Jakarta Utara ya. Kebetulan di sana itu kapuk ya, perbatasan antara Jakarta Barat sama Jakarta Utara. Diketahui sebelumnya aksi marah-marah dan mengamuk pengamen waria di dalam sebuah apotik di wilayah Kembangan, Jakarta Barat sepekan lalu viral di media sosial. Dari rekaman video handphone milik pegawai apotik, sang pengamen waria tersebut terlihat marah-marah saat tak terima diberi uang Rp1.000. Bahkan setelah aksinya tersebut viral di media sosial, rekaman kamera CCTV apotik juga memperlihatkan pelaku kembali keesokan harinya ke lokasi dan langsung mengamuk kepada pegawai apotik untuk meminta video aksi viralnya tersebut dihapus dari handphone pegawai apotik. Karena pegawai apotik ketakutan, pengamen waria tersebut kemudian mengambil paksa handphone milik pegawai apotik tersebut dan menghapusnya sendiri video yang sudah viral tersebut. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Kembangan, Jakarta Barat. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Polres Bogor bersama Direktorat Narkoba Polda Jabar mengungkap adanya laboratorium terselubung atau clandestine laboratorium narkotika di dalam perumahan Sentul City, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dari pengungkapan tersebut sebanyak 1 ton tembakau sintetis diamankan petugas dan meringkus 2 pelaku. Laboratorium terselubung atau clandestine laboratorium narkotika di dalam perumahan Sentul City, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, diungkap oleh jajaran Kepolisian Polres Bogor bersama Direktorat Narkoba Polda Jabar. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 2 orang pria berinisial AA, 23 tahun, berperan sebagai memproduksi narkoba tembakau sintetis, dan rekannya berinisial HP, 30 tahun, yang berperan sebagai memproduksi tembakau sintetis. Saat melakukan penggerebekan, petugas mendapati berbagai macam alat pembuatan narkoba tembakau sintetis yang berada di dalam rumah dan mendapati 1 ton tembakau sintetis yang disimpan di belakang rumah dengan dimasukkan ke dalam kolam buatan. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan clandestine laboratori terbesar di wilayah Polda Jawa Barat. Selain memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis yang siap edar, kita temukan juga biang cairan sintetis MDMB Inaka yang sudah dikemas ke dalam kemasan botol parfum yang warna hitam sebanyak 125 botol dan siap edar. Jadi itu kalau misalkan rokok dibakar, disemprot, itu sudah seperti ganja efeknya. Kemudian tersangka yang kita amankan berjumlah 2 orang, inisial HP
usia 34 tahun berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Terhadap para tersangka akan dikenakan pasal 113 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana denda paling sedikit 1 miliar, paling banyak 10 miliar rupiah. Saat dilakukan penangkapan, kedua orang pelaku ini didapati sedang menggunakan narkoba jenis sabu sambil memproduksi tembakau sintetis. Pada kesempatan ini juga, dua tersangka yang kami dapatkan pada saat penggerebekan ini sedang menggunakan sabu. Mereka dalam meracik, membuat dan lain sebagainya tetap menggunakan sabu. Ya, kami dapatkan bong dengan sisa-sisa plastik klip yang adanya sisanya. Dan kita lakukan tes urin ternyata positif. Ya, dua tersangka. Kemudian dua tersangka lagi, ya, ini masih kami lakukan pengejaran. Karena saat di TKP kami hanya menemukan 2 orang. Kepolisian Polres Bogor bersama Direktorat Narkoba Polda Jabar masih memburu 2 tersangka lainnya yang berperan sebagai pengendali adanya laboratorium terselubung ini. Akibat perbuatannya tersebut, kedua pelaku dijerat dengan hukuman mati. Kasus ini pun masih ditangani Kepolisian Polres Bogor bersama Direktorat Narkoba Polda Jabar. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 nelayan yang sebelumnya hilang kontak di perairan Tegalagung, Kabupaten Indramayu, Selasa 4 Februari 2025. Tim Rescue Pos SAR Cirebon tiba di Polsek Karangampel dan langsung melaksanakan koordinasi dengan unsur SAR di lapangan. Menurut keterangan Komandan Tim Rescue Pos SAR Cirebon Syarif disebutkan bahwa pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, tim menerima informasi dari Polair. Informasi bahwa 2 person on board telah diselamatkan oleh nelayan Bungko Kabupaten Cirebon dan sekitar pukul 13.50 menit waktu Indonesia Barat. 2 pop tersebut atas nama Damus dan juga Samsuri tiba di TPI Minajaya dalam keadaan selamat dan sehat. Selanjutnya dengan telah ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, seluruh unsur SAR kembali ke satuannya masing-masing. Adapun unsur SAR yang juga terlibat antara lain Polsar Cirebon, TNI AL, Satpol Air, Polres Indramayu, Polsek Karangampel, Kut Tegalagung, dan juga Kut Minajaya dan ERT. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Kamera CCTV merekam kejadian meresahkan di perempatan Warakas 3 Gang 3 Tanjung Priuk sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat 6 Februari 2025. Puluhan orang tampak membawa senjata tajam dan petasan yang mengganggu keamanan dan juga kenyamanan warga sekitar. Pada hari Kamis 6 Februari 2025 sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Barat, kamera CCTV merekam kejadian meresahkan di perempatan Warakas 3 Gang 2. Puluhan orang terlihat memasuki area tersebut dengan membawa senjata tajam dan petasan. Kehadiran kelompok tersebut sontak menciptakan kericuhan. Belum diketahui secara pasti apa motif dari tindakan mereka. Namun aksi mereka jelas mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan rasa takut bagi warga sekitar. Pihak berwenang diharapkan segera bertindak cepat untuk mengamankan situasi, melakukan investigasi mendalam, dan menangkap para pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan ini. Keamanan dan kenyamanan warga harus menjadi prioritas utama. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Menyapa Malam edisi hari ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.